Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Irma Garwan. Saya Jihan Hairunisa. Kami dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan ini akan memberikan perkuliahan daring mengenai hukum waris, yaitu dengan mata kuliah hukum Islam. Oke, jangan lupa ya kalian mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang angkatan 2019 semester 2. Perhatikan baik-baik ya. Bunda sama Bu Jihan akan memberikan materi tentang hukum Islam. Nah, untuk itu sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Nah, sini yang materi tersebut pertama-tama akan disampaikan oleh Jihan. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Kita membahas mengenai hukum waris Islam. Muatan materinya itu yang pertama ada pengertian hukum waris, kemudian ada hukum waris Islam. Jadi nanti kita membahas yang pertama adalah hukum waris dulu, kemudian hukum waris Islam, kemudian yang ketiga ada rukun waris, yang keempat ada asas-asas hukum waris Islam, yang kelima ada sebab-sebab warisan, dan yang keenam kewajiban ahli waris. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian hukum waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata atau menurut KUH Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Artinya berarti hukum waris di Indonesia ini ada 3, yaitu secara Islam, adat, dan secara perdata atau biasa kita sebut undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah hukum waris Islam. Tadi kan kita membahas pengertian hukum waris secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian hukum waris Islam. Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Quran dan surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga beberapa ukuran untuk setiap ahli waris. Ini sumber utama. Jadi sumber utama hukum waris Islam itu adalah Al-Quran dan surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Kemudian ilmu faraid termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya. Kenapa? Paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya. Jadi hukum waris ini di mata agama Islam itu sangat tinggi kedudukannya atau paling mulia tingkat bahayanya karena Allah sendiri yang menentukan takarannya di dalam Al-Quran itu disiratkan. Kemudian Allah terangkan jatah harta warisan yang didapat dalam setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas. Karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia. Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Jadi kenapa disebut tingkat mulianya itu berbahaya? Karena ini bisa menimbulkan sifat tamak bagi manusia karena berkaitan dengan harta. Selanjutnya, yang ketiga adalah rukun waris. Rukun waris, adapun rukun warisan disebutkan oleh Dr. Mustafa Al-Khair ada 3, yaitu yang pertama orang yang mewariskan atau al-muwaris, disebut al-muwaris ya, untuk orang yang mewariskan, yaitu mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mewarisi atau disebut al-waris,
Yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewaris. Maksudnya ini orang yang mewarisi, yaitu orang yang bertalian dengan mayit, artinya dia bisa mempunyai hubungan seperti hubungan perkawinan atau hubungan saudara begitu. Kemudian yang ketiga, harta warisan atau al-maulud, ya ini harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. Nah, berarti harta warisan itu dimaksud al-maulud, artinya memang harus ada hartanya atau ada sesuatu yang ditinggalkan, maka itu yang disebut dengan warisan. Selanjutnya ada asas-asas hukum waris Islam. Nah, asas-asas hukum waris Islam ini ada banyak sekali, ada 12 asas ya. Kemudian yang pertama adalah asas integriti, yaitu ketulusan. Integriti artinya asas ketulusan, mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya, karena terikat dengan aturan ini diyakini kebenarannya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan hukum waris sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah. Adapun dasar kesadarannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 85. Jadi yang pertama itu asas integriti. Integriti itu artinya ketulusan. Jadi harus ada ketulusan dari si ahli waris maupun si pewaris. Jadi karena ini merupakan amanah juga ya dari Allah, dan dia juga warisan ini atau waris ini disiarkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada asas ta'abudi. Apa sih asas ta'abudi? Penghambaan diri. Yang dimaksud asas ta'abudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah atau ibadah kepada Allah. Jadi bagi manusia yang beragama Muslim, ketika dia membagi warisannya secara Islam, maka itu sebagai bentuk ibadah atau ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran, dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan pewarisan Allah telah dijelaskan atau di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Tadi sudah disebutkan di awal kan, hukum Islam itu dasar bukan dasar hukum ya, maksudnya dia bersumber dari Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Nah, kemudian yang ketiga ada asas hukukul mulia. Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang dimaksud dengan hak kebendaan atau hak hukul mulia. Jadi hak hukul mulia itu adalah hak-hak kebendaan. Hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dalam kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Nah, jadi asas hukukul maliyah ini artinya hak-hak kebendaan, hanya hak-hak kebendaan saja yang bisa diwariskan. Kalau suami, istri, kemudian jabatannya semasa hidup itu tidak bisa diwariskan menurut asas hukukul maliyah. Selanjutnya adalah asas hukukul tabi'iyah, yaitu hak-hak dasar atau hukukul tabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seseorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih di dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris. Jadi, walaupun bayi itu masih di dalam kandungan, maka dia terhitung sudah sebagai ahli waris. Ya. Dengan syarat-syarat tertentu atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah dipisahkan tempat tinggalnya atau perkawinannya dianggap utuh, maka dipandang cakap untuk mewarisi hak-hak dari pewarisan ini. Ada 4 macam
penyebab seorang mendapat warisannya ini hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala atau memerdekakan budak dan seagama. Ini asas suatu hukum. Jadi tadi apa yang disebutkan, walaupun masih dalam kandungan atau misalnya orang yang sakit yang kritis begitu ya, itu juga bisa masih berhak untuk menerima warisan karena itu dia buta. Selanjutnya ada masih asas lagi, mungkin akan dilanjutkan oleh Bunda Irma. Asas yang kelima. Oke. Terima kasih Bu Jihan. Kita lihat pada asas kelima, itu asas isbani. Itu adalah suatu keharusan, kewajiban. Yang dimaksud dengan asas isbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Jadi maksud asas itu bahwa otomatis bahwa apabila dia itu adalah seorang ahli waris, otomatis dia mempunyai hak sebagai ahli waris. Lain hal kalau sebelum itu si ahli waris itu sudah membuat suatu ikrar bahwa dia tidak ingin menerima warisan daripada si pewaris, itu lain hal ya. Oke. Selanjutnya asas bilateral. Nah, asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisannya itu dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki ya dan dari kerabat keturunan perempuan. Nah, asas bilateral ini bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ya, ayat 77. Jadi asas bilateral. Jadi itu bisa terima dari saudara perempuan, keluarga keturunan perempuan atau keturunan laki-laki. Terus selanjutnya asas individual. Nah, perorangan asas ini menyatakan bahwa setiap individual atau perorangan yang termasuk ahli waris berhak mendapatkan warisan secara individual atau perseorangan. Ya. Atau harta warisan itu dibagi-bagi ke ahli waris secara individu. Jadi warisan itu dibagi untuk satu orang per satu orang. Misalnya anaknya itu ada 4. Jadi berarti dibagi yang anak pertama buat dia sendiri, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya buat individu tersebut. Terus selanjutnya asas yang ke-8 adalah asas keadilan yang berimbang. Nah, asas keadilan yang berimbang itu maksudnya asas ini mengandung pengertian bahwa harus seimbang antara hak yang diperoleh ya seorang ahli waris dengan kewajiban yang dan atau beban biayanya. Jadi misalnya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dalam hukum Islam laki-laki itu udah ada bagiannya tersendiri. Nah, perempuan juga udah ada punya bagian tersendiri. Nah, sudah diatur ya, seperti kita ketahui bahwa kalau di dalam hukum Islam bagian hak waris laki-laki itu lebih besar daripada bagian hak waris perempuan. Kenapa demikian? Karena dalam Islam laki-laki itu nanti kalau seandainya dia belum menikah, nanti dia akan menikah, dia akan menjadi seorang pimpinan dalam seorang pimpinan atau seorang kepala keluarga dalam rumah tangganya. Jadi kan kalau dalam Islam yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga itu adalah laki-laki untuk menanggung semua biaya hidup dari anggota keluarganya tersebut. Ya, terus itu bisa kita lihat dari dalam surat Al-Baqarah ada ayat 233 itu asas keadilan yang berimbang. Terus yang ke-9 itu adalah asas kematian. Nah, maksudnya itu apa asas kematian? Asas kematian maksudnya warisan itu dia terbuka. Ada warisan bila si pewaris itu sudah meninggal dunia. Nah, itu asas yang sungguh sangat penting. Karena kalau misalnya belum ada kematian terhadap pewaris tersebut, maka itu belum terbuka warisannya. Jadi misalnya orang tua gitu ya, misalnya bapak, ibu atau bapaknya tuh mereka punya anak 2. Nah, itu mereka sudah membagi-bagi warisannya, sudah membagi-bagi hartanya sebelum mereka itu meninggal. Itu bukan disebut bagi-bagi waris, tapi itu yang namanya hibah, pemberian.
Ya, jadi kadang juga kan kita suka mendengar ya di masyarakat Indonesia tuh bilang, aduh alhamdulillah orang tua saya sudah bagi-bagi warisan. Kadang bunda suka bertanya, oh sudah meninggal orang tuanya? Belum, loh. Kalau belum, kenapa dibilang alhamdulillah orang tua saya sudah bagi-bagikan warisan? Iya, karena takut daripada nanti kalau sudah meninggal kitanya jadi ribut, anak-anaknya jadi ribut. Jadi orang tua kami sudah bagi-bagi warisan. Oh my God. Berarti persepsinya di masyarakat itu banyak yang mengira itu tuh bagi-bagi warisan ya, padahal itu adalah sebuah pemberian dari orang tua kepada anaknya atau kepada ahli waris. Karena warisan itu sejatinya syaratnya adalah harus ada yang pewaris itu harus meninggal dunia dulu ya. Karena kalau tidak meninggal berarti bukan warisan, berarti masih tertutup bundel warisnya. Oke, nah itu adalah asas kematian. Selanjutnya kita asas membagi habis harta warisan. Nah, maksud dari harta ini adalah harta warisan itu dibagi habis, jangan sampai tersisa. Jadi misalnya nih dibagi-bagi. Nah, itu ada satu rumah, misalnya kan anak yang paling biasa kadang kan anak yang paling pertama itu yang suka membagi ya, yang karena menggantikan orang tuanya. Tapi si anak ini dia curang. Nah, ada rumah yang keluarganya yang lain tidak tahu, misalnya punya villa di daerah mana gitu ya, yang adik-adiknya tidak tahu, itu dia sembunyiin, dia tidak bagi habis. Nah, itu tidak boleh terjadi. Karena sesuai dengan ini asas membagi habis harta warisan. Oke, selanjutnya asas keramaian dalam membagi harta warisan. Nah, asas ini melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Ada kemungkinan menyalahi ketentuan atau kadar bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, dan 12 dan ayat 176. Nah, penerapan asas ini dapat diterapkan dalam kondisi ada sengketa ataupun dalam keadaan tidak ada sengketa, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial dan kemanusiaan. Jadi ini juga asas ini bisa dibicarakan bersama di antara ahli waris yang lainnya. Terus yang lanjutnya asas sosial dan kemanusiaan. Nah, asas sosial kemanusiaan ini itu adalah maksudnya ahli waris juga jangan lupa terhadap kerabatnya. Atau anak yatim ya. Atau anak yatim itu yang sosial itu harus jangan lupa ya. ya. Apalagi ketika mereka sedang membagikan warisan, kemudian ada yatim atau piatu di situ, itu mereka baiknya harusnya memberikan sebagian harta warisan itu ke yatimnya atau piatu atau yatim piatu ini ya, atau ke kerabat ya, terutama kerabatnya, misalnya kerabatnya ada yang fakir dan miskin ya. Itu harus dibagi ya, itu sesuai dengan asas sosial dan kemanusiaan. Nah, hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 8, yaitu dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi misalnya di tetangga sebelah kita ini kita hartanya banyak, orang tua sudah meninggal dan meninggalkan harta yang banyak. Terus dalam pembagian harta warisan itu kita tidak boleh melupakan kerabat atau tetangga atau di sekitar kita yang fakir, miskin, anak-anak terlantar dan anak yatim piatu, ya. Oke. Jadi dalam asas kalau dalam rukun kewarisan tuh ada 3. Nah, kalau asas-asasnya itu ada 12 tadi ya. Oke, selanjutnya kita yang ke bagian terakhir, sebab-sebab kewarisan. Ya. Dalam hukum Islam, sebab-sebab adanya kewarisan itu ada 3 hal, ya. Yaitu 1, hubungan kekerabatan. Harus ada punya hubungan kekerabatan. Kalau tidak ada hubungan kekerabatan, tidak bisa kalau tidak ada hubungan kekerabatan kecuali ada anak angkat, anak adopsi. Nah, itu dia punya bagian yang disebut dengan wasiat wajibah. Itu wajib. Nah, kita lanjut ya, hubungan kekerabatan. Kerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran,
kekerabatan merupakan suatu perolehan hak mewarisi yang kuat, ya, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas memperoleh hak unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, ya. Jadi maksudnya itu jangan sampai memang itu adalah salah satu ahli waris, tapi karena dengan pengen bermufakat jahat maka salah satu ahli waris itu dihilangkan. Itu tidak boleh, ya. Terus dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak waris bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang sudah ditetapkan dalam surat An-Nisa ayat 7. Nah, selain itu juga ada surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada yang bukan kerabat. Ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 75. Selanjutnya hubungan perkawinan. Tadi hubungan kekerabatan, ini hubungan perkawinan. Oke, hubungan perkawinan menyebabkan terjadi saling mewarisi dalam perkawinan yang sah. Ya, maksudnya ini antara suami ke istri atau sebaliknya. Jadi punya hubungan perkawinan, tapi apabila dalam sebelum warisannya itu terbuka sudah bercerai, ya, sudah bercerai berarti tidak berhak ya menerima warisan. Misalnya istri sudah bercerai berarti dia tidak bisa menerima. Tapi kalau misalnya mereka cuma bercerai tempat tinggal, ya, mereka cuma terpisah karena tempat tinggal tapi tidak secara hukum sudah bercerai, tetap berhak. Misalnya suaminya meninggal, sebelum suaminya meninggal mereka tuh udah 2 tahun pisah rumah, ya, udah 2 tahun pisah rumah. Nah, suaminya tuh meninggal dan mempunyai, misalnya ini contohnya istri muda gitu ya, istri muda. Nah, setelah si bapak ini menikah dengan istri mudanya ini, dia mempunyai harta yang banyak. Nah, tapi di kemudian hari sebelum si bapak ini meninggal, setahun atau 2 tahun sebelumnya, berpisah, bukan bercerai ya, tapi berpisah. Nah, kalau seperti itu berarti istrinya itu masih tetap sebagai mendapatkan warisan tersebut karena belum bercerai secara hukum, gitu ya. Oke, selanjutnya bagian ketiga C, hubungan karena sebab al-wala akan disampaikan oleh Jihan. Terima kasih, tadi sudah 2 poin ya. Yang selanjutnya adalah hubungan karena sebab al-wala. Wala dalam pengertian syariat adalah yang satu adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan atau memberi hak emansipasi kepada budak. Nah, kemudian yang kedua adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Nah, wala ini sebetulnya budak, biasanya di dalam hukum Islam itu disebutnya budak. Wala yang pertama disebut dengan wala ul ataqoh, atau disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak. Orang yang membebaskan budak disebut mu'ti jika laki-laki dan mu'tikah jika perempuan. Sedangkan wala yang kedua disebut wala ul muwalah, yaitu wala yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Artinya dia sebelumnya pernah membuat perjanjian, kemudian saling tolong menolong, pada akhirnya dia juga diperbolehkan menerima warisan walaupun dia bukan sebagai ahli waris. Kemudian misalnya seseorang berkata kepada orang lain, "Wahai fulan, engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati, dan dapat mengambil diat atau denda untukku bila aku dilukai seseorang. Demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan mengambil diat
para namu. Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu, pihak pertama disebut al-mawali dan pihak kedua disebut al-mawala. Jadi mereka yang sebelumnya membuat perjanjian atau saling tolong menolong juga saling berhak memberikan warisan. Gitu. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah kewajiban ahli waris. Nah, kewajiban ahli waris ini ada 4. Yang pertama adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Jadi ahli waris ini jangan ketika si pewaris meninggal dunia ribut dengan warisan terlebih dahulu ya, tapi ada kewajiban-kewajiban dulu yang harus dilaksanakan oleh si ahli waris. Nah, yang pertama yaitu salah satunya adalah menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai atau si pewaris dimakamkan selesai ya, memperlakukan ahli waris. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. Jadi jangan mengharapkan sebuah hartanya saja, tapi cari tahu begitu ya. Maksudnya kan biasanya kalau misalnya kita sedang mensolatkan jenazah begitu, siapa di antara ini yang punya hutang terhadap mayit ini, atau ada mayit ini apakah punya hutang gitu ya. Ya kadang selesai sholat atau pada saat mau ditutup itu kerandannya ya. Apa sih? Tanah ya, mau diambil tanah di pemakaman itu biasanya selalu ditanyakan ya gitu. Karena harta mengenai kewajiban ini juga ketika ahli waris tidak melaksanakannya kasihan juga kepada mayit ya, beban yang menjadi bagi yang muslim mungkin akan lebih paham begitu ya. Karena sifatnya hutang itu adalah wajib dibayar. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan wasiat pewaris. Jadi kalau ada wasiat harus diutamakan dulu pembagiannya seperti apa. Tapi wasiat juga ada ketentuannya, apabila melanggar 1/3 dari bagian ahli waris juga tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi semata-mata tidak wasiat itu walaupun ahli waris ada tapi tidak mendapat bagian juga tidak bisa. Ada ketentuannya begitu. Jadi wasiat macam-macam, mau wasiat wajibah maupun wasiat yang di wasiat atau testamen yang dibuat di hadapan notaris. Jadi harus diutamakan melaksanakan wasiatnya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Ya, sebagaimana sudah jelaskan tadi tuh ya, pembagian tuh harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ada pembagian ahli waris ya, nanti kan kita ada pembahasannya, kemudian bagian-bagiannya. Ini sebagai pengantarnya adalah rukun waris, asas-asas, kemudian kewajiban ahli waris. Selanjutnya untuk pembagian ada di materi kewajiban daripada ahli waris tersebut ini kita bisa lihat dalam kompilasi hukum Islam pasal 175. Bisa dilihat yang punya kompilasi hukum Islam harus punya ya, berarti mahasiswa nih, karena itu pedoman ya Bunda ya gitu untuk kita terutama yang beragama muslim gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, apa ada mau disampaikan sama Bu Jihan? Cukup, mungkin dari Bunda. Oke, kalau dari Bunda juga udah cukup. Cuma jangan lupa kalian komen, like dan subscribe. Komen bisa di bawah. Ya. Jangan lupa bertanya. Oke, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.